Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Armando Maranatha Ginting, NPM 2315030017. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan apa itu HOTS dalam pendidikan dan beberapa contohnya. Oke, HOTS. HOTS adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Istilah ini merujuk pada proses berpikir yang tidak sekedar menghafal fakta dan menceritakan kembali sesuatu yang baru saja dibaca, melainkan kemampuan untuk memproses informasi secara kritis dan kreatif. Oke, di sini saya akan memberikan perbedaan antara LOTS dan HOTS. Konsep ini berakar dari taksomani Bloom yang telah direvisi secara umum. Kemampuan berpikir dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu LOTS, Lower Order Thinking Skill, yang dimana mengingat, menyebutkan kembali fakta atau definisi. Yang kedua adalah memahami, menjelaskan makna dari sebuah informasi. Dan selanjutnya adalah menerapkan, menggunakan informasi pada situasi yang biasa. Yang kedua adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang dimana merupakan salah satu menganalisis, memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk melihat keterkaitannya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi, memberikan keputusan atau memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Yang berikutnya menceritakan atau creating, menyusun unsur-unsur menjadi suatu yang baru atau orisinal. Apa itu karakteristik utama dalam HOTS? Oke, jika Anda menghadapi soal atau tugas berbasis HOTS, biasanya ciri-cirinya yang pertama itu adalah berbasis masalah. Fokus pada pemecahan masalah yang ada di dunia nyata. Tidak rutin, jawabannya tidak bisa ditemukan langsung dalam teks, melainkan harus disimpulkan sendiri. Yang berikutnya, berpikir kritis, menuntut seseorang untuk mempertanyakan argumen dan mencari bukti. Yang berikutnya, kreatif, mendorong munculnya ide-ide baru atau solusi alternatif. Mengapa HOTS itu penting? Oke, di era informasi seperti sekarang, di tahun 2026, menghafal data sudah kurang relevan karena data bisa dicari dalam hitungan detik. Ya, yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyaring, menghubungkan, dan menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan yang tepat. Oke, contoh sederhananya adalah HOTS. Apa dampak perpindahan ibu kota di Indonesia terhadap ekosistem hutan di Kalimantan? Bagaimana cara meminimalisnya? Atau perlu analisis, evaluasi, dan solusi kreatif. Oke, di sini saya akan memberikan teorinya. Salah satunya adalah teori taksomani Bloom. Ini adalah kitab suci utama HOTS. Teori ini berbagi proses kognitif manusia ke dalam tingkat hierarkis, yang dimana inti teori belajar bukan sekedar hafal untuk mencapai level ahli. Seseorang harus melawan ranah hubungan HOTS 3 level teratas, C4, C5, C6 adalah definisi operasional dari HOTS di ruang kelas. Yang berikutnya adalah teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak bisa dituangkan begitu saja kepada siswa, melainkan harus dibangun secara aktif oleh siswa itu sendiri. Yang dimana inti teori, siswa menggunakan pengalaman masa lalu dan logika untuk memahami informasi baru. Hubungan HOTS. Dalam HOTS, siswa diminta untuk menghubungkan berbagai konsep sendiri, bukan hanya mendengarkan guru, yang merupakan esensi dari membangun pengetahuan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh-contohnya. Berikut adalah contoh penerapan HOTS dalam pembelajaran menggunakan perbandingan antara soal biasa, soal HOTS yang agar bedanya terlihat jelas. Kita ambil topik yang sangat relevan saat ini, pengelolaan sampah dan lingkungan. Yang pertama adalah contoh dalam bentuk soal ujian atau kuis. Skenario-nya, di sebuah kota jumlah sampah plastik meningkat drastis setiap tahunnya. Meskipun tempat sampah sudah disediakan, masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan atau mencampurkan sampah dengan organik plastik.
Jadi soal HOTS-nya menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Berdasarkan data peningkatan sampah di kota tersebut, analisis mengapa kampanye dilarang membuang sampah selama ini dianggap gagal. Jika Anda adalah wali kota, rancanglah sebuah sistem inisiatif yang dapat mengubah perilaku masyarakat agar mau memilah sampah di rumah. Oke, mengapa soal di atas disebut HOTS? Berdasarkan teori yang kita bahas sebelumnya, soal ini memenuhi kriteria yang dimana analisis siswa dapat langsung menjawab, tapi harus mencari tahu akar masalah. Kampanye lama gagal. Oke, baik, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.